Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Siti Samsiah, Said Handifas, Wahid Ikron Saifullah, dan saya sendiri Ulfiah Mawadah. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit mengenai negosiasi. Oke, yang pertama kita mengenal dulu mengenai definisi negosiasi. Negosiasi berasal dari bahasa Inggris negotiation yang berarti perundingan. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Termasuk di dalamnya tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama, atau mempengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu. Nah, selanjutnya mengenai negosiasi menurut para ahli. Sebelum kita mengenal negosiasi menurut para ahli, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian negosiasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian negosiasi menurut KBBI adalah sebuah proses tawar-menawar. Proses tersebut dilakukan dengan jalan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan secara bersama. Kesepakatan tersebut dicapai antara satu pihak atau bisa berupa sebuah kelompok atau organisasi, dan pihak atau bisa berupa sebuah kelompok atau juga organisasi. Oke, selanjutnya mengetahui negosiasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robin 2003. Negosiasi adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut saling bertukar barang dan jasa. Mereka berupaya untuk menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi masing-masing pihak. Yang kedua yaitu menurut Rustono. Negosiasi menurut Rustono adalah sebuah keterampilan. Keterampilan yang berubah negosiasi ini bisa dipelajari oleh semua orang. Dan yang terakhir yaitu pengertian negosiasi menurut MC Guier 2004. Negosiasi disebut juga sebagai proses interaktif. Proses tersebut dilakukan untuk mencapai sebuah persetujuan. Proses negosiasi ini akan melibatkan dua orang atau lebih. Orang-orang yang terlibat memang memiliki pandangan yang berbeda, tetapi tetap ingin mencapai beberapa resolusi secara bersama. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan negosiasi. Nah, untuk tujuan negosiasi ini yaitu ada 5. Yang pertama, menjual produk atau gagasan. Yang kedua, mempelajari tawaran klien atau seseorang. Yang ketiga, menawarkan suatu solusi permasalahan. Yang keempat, menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi konflik dan perbedaan. Waktu negosiasi. Kapan waktu yang tepat untuk negosiasi? Yang pertama, negosiasi hanya akan terjadi bila pihak yang akan terlibat merasa bahwa negosiasi tersebut merupakan media atau alat untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, negosiasi memiliki implikasi bahwa seluruh pihak yang terlibat di dalamnya ada di posisi saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan serta dalam konteks topik negosiasi. Yang ketiga, tanpa hal-hal tersebut, negosiasi tidak terjadi dan jangan terlibat dalam negosiasi. Syarat-syarat negosiator. Syarat berdasarkan fisik. Yang pertama, kecerdasan, artinya seorang negosiator yang cerdas akan mudah untuk beradaptasi dan bersikap fleksibel. Yang kedua, pandai bergaul, artinya dengan tidak membeda-bedakan golongan dan kelas, seorang negosiator harus pandai bergaul agar proses negosiasi pun bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, perhatian, artinya agar pelanggan merasa nyaman tentunya seorang negosiator pun harus memiliki perhatian sehingga negosiasi bisa lebih lancar karena adanya rasa percaya dari pelanggan. Yang keempat, memiliki rasa toleransi. Seseorang negosiator juga harus memiliki rasa toleransi kepada orang lain. Jangan sampai kita berpihak pada pelanggan namun tidak toleran kepada orang lain. Syarat negosiator yang selanjutnya yaitu syarat berdasarkan kepribadian. Yang pertama yaitu jujur. Dalam hal apapun kejujuran adalah hal utama, terlebih untuk seorang negosiator dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan. Yang kedua yaitu konsekuen. Maksudnya adalah segala sesuatu yang Anda kerjakan haruslah sesuai dengan ucapan dan tindakan. Yang ketiga yaitu kreatif dan inisiatif. Dengan kepribadian yang penuh dengan kreativitas dan inisiatif, maka
segalanya lebih mudah, dan tentunya pelanggan pun akan senang karena bekerja tanpa perintah dan mampu mengatasi masalahnya sendiri. Syarat selanjutnya yaitu syarat berdasarkan pengetahuan. Yang pertama, wajib mengetahui tentang negosiasi. Sangat penting untuk menjadi seorang negosiator yang mengetahui tentang negosiasi, karena dengan begitu bisa lebih mudah mencapai sasaran yang Anda tetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu mengetahui tentang lingkungan. Dengan pandai memahami tentang lingkungan, membuat seorang negosiator akan lebih mudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga yaitu mengetahui tentang kepribadian. Ini bertujuan untuk mengetahui karakter dari calon pembeli dan berujung memenangkan negosiasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah negosiasi. Yang pertama yaitu perencanaan dan persiapan. Langkah pertama yang harus dilalui adalah perencanaan dan persiapan. Proses dalam pengumpulan data akan sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mendukung posisi ketika bernegosiasi. Ketika menyampaikan sebuah argumen dalam mendukung posisi, harus dilakukan dengan bijaksana. Yang kedua adalah menentukan aturan. Tahap kedua adalah menentukan sebuah aturan. Pada proses ini, seseorang harus menentukan garis besar dan aturan. Tujuannya adalah untuk menentukan apa yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga adalah penjelas. Tahap selanjutnya adalah penjelas. Pada tahap ini, masing-masing pihak harus saling mengutarakan apa yang diinginkannya. Masing-masing pihak dapat memberikan sebuah dokumentasi atau pemaparan secara jelas. Hal tersebut dibutuhkan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Yang keempat adalah tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Tahap keempat adalah tawar-menawar. Ketika selesai, maka dilanjutkan dengan penyelesaian masalah. Pada tahap ini, semua pihak akan melakukan pencarian solusi terhadap masalah. Semua pihak yang terlibat diharapkan untuk saling fokus terhadap masalah dan kepentingannya. Yang kelima adalah penutup dan implementasi. Tahap kelima adalah tahap terakhir dalam melakukan negosiasi. Pada tahap ini semua sesuatu akan diputuskan secara bersama-sama. Sebelum itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada 4 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dokumentasi yang sudah disepakati. Kedua adalah penelitian semua poin utama untuk menghindari salah paham. Yang ketiga, menguraikan dengan jelas semua ketetapan dari pertunjukan yang ada. Yang keempat, membuat secara tertulis masing-masing pihak, kemudian menandatangani untuk kesepakatan yang sudah dirundingkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.